Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita semua dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu kebahagiaan orang benar. Bagaimana kebahagiaan orang benar? Kita memahami kebahagiaan itu adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan. Sehingga orang benar itu adalah orang itu berpegangan pada prinsip untuk tidak terpengaruh orang-orang fasik, orang-orang pencemooh, atau orang-orang berdosa. Kalau kita melihat konteks kehidupan si pemazmur ketika itu, adanya berbagai ragam sifat. Ada banyak orang fasik, orang pencemooh, orang berdosa, dan orang-orang benar. Sehingga mereka ini berpeluang untuk saling mempengaruhi. Itu artinya orang benar memiliki kemungkinan atau bisa untuk berubah hidupnya menjadi orang fasik atau menjadi orang yang tidak benar lagi. Nah, keadaan ini, peluang ini yang membuat pemazmur sungguh-sungguh dia mengingatkan orang-orang yang benar ketika itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang fasik yang ada ketika itu. Supaya memang mereka benar-benar berpegang pada prinsip hidupnya, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan si pemazmur pada ayat 1. Di sini pemazmur memperlihatkan suatu rahasia, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu rahasia kebahagiaan orang benar. Perhatikanlah sikap, tingkah laku, dan gaya hidupmu supaya benar-benar seturut kebenaran firman Tuhan. Itu rahasianya. Dan pemazmur di sini ingatkan supaya engkau sebagai orang benar jangan tergoda dari rayuan manis orang-orang fasik, orang-orang pencemooh, dan orang-orang berdosa. Sehingga artinya di sini pemazmur mau tekankan untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan di ayat 2. Pemazmur ajak orang-orang benar untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, sepanjang waktu, setiap waktu. Di sini pesan pemazmur untuk merenungkan firman Tuhan itu bukan kadang-kadang atau sebentar merenungkan lalu sebentar lagi, tidak. Tapi sepanjang waktu. Dalam kehidupan kita senantiasa merenungkan firman Tuhan. Itu artinya senantiasa hidupilah firman itu sepanjang waktu.
Itu yang dimaksudkan oleh si pemazmur. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa kebahagiaan itu kan soal keadaan, pikiran atau perasaan. Maka kebahagiaan itu tergantung apa yang membentuk, yang mengisi pikiran kita, atau perkataan kita, atau perbuatan kita. Sehingga pemazmur mau katakan, di sini firman itulah yang membentuk dan mengisi pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Itu artinya senantiasa renungkanlah firman Tuhan itu sepanjang waktu. Mari kita lihat ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pemazmur menggambarkan orang yang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Lalu bagaimana air itu yang membuat pohon itu menjadi baik tumbuhnya dan tidak kekurangan, bahkan daunnya tidak layu. Itu artinya orang yang benar, dia benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Sehingga Allah yang menjadi sumber kehidupannya, itu yang diyakininya. Dan orang yang benar, dia yakin bahwa dia akan menikmati keberhasilan pada waktunya. Dan orang yang benar, dia yakin bahwa setiap usahanya, apa yang menjadi jerih payahnya, itu akan menghasilkan buah yang baik, buah yang manis dalam kehidupannya. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa orang yang benar itu bukan dalam arti tidak memiliki masalah atau tidak menghadapi masalah. Sekalipun banyak masalah, orang yang benar dia punya keyakinan. Oleh karena dia pegang janji Allah atas anak-anaknya, yaitu Allah yang akan menopang setiap kehidupan. Bahkan Allah yang akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan Allah juga yang akan memampukan setiap umatnya, orang-orang yang percaya dalam menghadapi pergumulan atau masalah atau tantangan dalam kehidupannya. Itulah yang dipegang teguh, yang menjadi keyakinan orang-orang yang benar. Di ayat 4 sampai 6, di sini pemazmur menggambarkan bagaimana orang fasik yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat. Yaitu yang pertama, mereka itu seperti sekam yang ditiup angin. Itu artinya mereka akan dihempaskan oleh Allah seperti sekam yang ditiup angin. Begitu sangat mudah sekali Allah menghempaskan mereka, orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Lalu pemazmur katakan bahwa mereka juga akan dihukum Allah pada hari penghakiman dan mereka akan binasa dalam kekekalan. Sehingga orang-orang fasik ini, pemazmur katakan mereka ini binasa selama-lamanya dalam kekekalan. Oleh karena itu, saat ini firman ini mau menyapa kita. Jikalau engkau rindu untuk hidup bahagia sebagai orang benar, maka mari senantiasalah, setialah, tekunlah, perhatikan setiap sikap kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita. Supaya apa? Benar-benar seturut dengan kebenaran firman Allah. Dan senantiasalah, renungkanlah Taurat Tuhan, firman Tuhan, siang dan malam, sepanjang waktu. Itu artinya, mari Bapak Ibu, setialah merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan kita benar-benar
menjadikan firman itu menjadi suluh dalam kehidupan kita. Firman itulah yang menerangi hati pikiran kita, sehingga hidup kita tidak terlepas dari firman Tuhan. Oleh karena kita harus meyakini, mempercayai firman itulah yang memandu kehidupan kita. Dan ingat, jangan pernah tergoda dengan bujuk rayu orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang pencemooh. Jangan mau berjalan bersama mereka. Terakhir, Bapak Ibu, apabila engkau saat ini sedang hidup dalam sifat sebagai orang fasik, hidup sebagai pencemooh, mari berubahlah, mari bertobatlah, hidupilah firman itu. Sehingga kiranya firman itu yang membuat kita menjadi bahagia sebagai orang yang benar di dalam Tuhan. Dan kita tidak akan pernah layu, tidak akan pernah merasa hidup ini sia-sia. Tetapi kita semakin yakin bahwa hidup ini sungguh berarti, bahwa hidup ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena kita hidup senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai prinsip dalam kehidupan kita, sehingga kita teguh oleh karena firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, dan kita tidak terpengaruh oleh sifat orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang pencemooh. Itulah menjadi pesan untuk kita semua. Hingga kiranya itu menjadi perenungan dalam kehidupan kita bersama keluarga. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami bersyukur kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu ini benar-benar menjadi suluh dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu lah yang menjadi dasar dan menjadi pegangan hidup kami untuk senantiasa teguh percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berbahagia sebagai orang yang benar oleh karena hidup dalam firman Tuhan. Dan kiranya kami tidak tergoda bujuk rayu orang-orang fasik. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.